Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah ta'diman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanih. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan rutin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkahnya, taufiknya, rahmatnya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka bermajelis ilmu, dalam rangka mengerjakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami mohon maaf karena agak telat, mohon maaf karena sudah menunggu. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana kita setelah libur panjang, yaitu libur Ramadan dan libur Syawal. Jadi lebih kurangnya 2 bulan dan semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua. Kita berdoa sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung ini masih bulan Syawal ya. Bulan Syawal atau sudah berganti bulan ini? Oke, masih bulan Syawal. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? 27. Oh, yang depan 27, yang belakang 28 nih. Yang tengah-tengah niki tanggal pinten niki? Oh, yang tengah-tengah 29. Nggih, yang tengah-tengah 29. Intinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita masih di bulan Syawal dan ini adalah pertemuan perdana kita. Maka sebagaimana yang tertulis ya, kalau yang tertulis di poster, tema kita adalah babun birrul walidaini ba'da mautihima, yaitu tata cara kita berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Barangkali mungkin ada anak tatkala orang tua hidup qadarullah belum bisa berbakti, akhirnya baru dapat hidayah setelah orang tua meninggal dunia. Akhirnya dapat hidayah, menyesali perbuatan sebelumnya. Kemudian mungkin bertanya, apakah orang tua yang sudah meninggal dunia, apakah kita sebagai anak bisa berbakti setelah sepeninggalnya? Maka jawabannya bisa. Allah masih memberikan kesempatan. Namun melihat ini adalah pertemuan perdana kita dan mungkin semangatnya juga masih naik turun ya, karena setelah libur panjang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirrah, bahwasannya setiap amal itu pasti ada masa semangatnya, walikulli syiratin fatrah, dan setiap masa semangat pasti ada masa apa? Lesunya. Ya, lesunya, apalagi ini kalau habis liburan ini kalau langsung digas rasanya berat, apalagi pertemuan perdana langsung tidak ada snack, wah lebih berat lagi ya. Ya, langsung lebih berat lagi. Maka untuk perdana, pertemuan perdana, maka kita akan muqaddimah ya, muqaddimah dan tidak membaca kitab Adabul Mufrad, hanya beberapa nasihat, dan nasihat ini khusus pertama untuk kami pribadi karena kami juga butuh nasihat, yang kedua nasihat untuk kaum muslimin khususnya yang hadir di sini. Alhamdulillah, karena kita masih di bulan Syawal, barangkali ada yang belum selesai puasa Syawal dan dia mampu untuk melaksanakan puasa Syawal, maka masih ada beberapa hari tersisa.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita semua, dan ini diantara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, man shoma Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah lewat bulan Ramadan. Kemudian summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, atau yang kita kenal dengan istilah puasa Syawal. Apa pahalanya? Kana kasiyamid dahr, maka pahalanya seperti orang yang puasa 1 tahun penuh. Kinten ingkang mampu nindakaken siam setunggal tahun full. Mungkin dari kita tidak sanggup. Namun ini diantara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa 6 hari diganjar dengan seperti puasa 1 tahun. Allah memberikan amalan yang kecil dibalas dengan balasan yang besar. Seakan-akan seperti ini, kita bekerja dengan orang lain, kita sebagai karyawan, kita sebagai pegawai. Siapa yang bisa kerja 3 jam saja setiap hari akan digaji 10 juta. Purun apa mboten? Amalannya hanya 3 jam tapi digaji dengan 10 juta. Ya, diganjar 10 juta 3 jamnya. Maka insya Allah dari kita akan mengambilnya. Ya, maka ini diantara sunnah kemudahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan amal itu kecil namun pahalanya besar. Contoh lagi apa? Contoh lagi, kita belum lama keluar selesai melaksanakan siam Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif, barang siapa yang berdiri bersama imam melaksanakan sholat tarawih sampai kapan? Sampai selesai. Kalau imamnya sholat witir, ya berarti dia ikut sholat witir sampai selesai bersama imam. Apa pahalanya? Kutibalahu qiyamu lailatin, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan sholat malam full dari awal malam sampai akhir malam. Siapa yang kuat? Bayangkan, dia sholat berdiri dari awal malam sampai akhir malam, dan akhir malam ini adalah waktu subuh. Ini diantara kemurahan Allah untuk kita, menjadikan amal itu kecil namun menjadikan pahalanya besar. Ada lagi contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang mungkin kita juga hafal, yaitu man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dikerjakan secara berjamaah. Ya. Kemudian summa qa'ada liyadkurullah, setelah sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk. Napa nerusaken tilem? Mboten. Liyadkurullah ta'ala, untuk melaksanakan zikir apapun itu, baik zikir pagi maupun zikir setelah sholat atau zikir lainnya. Kemudian hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Kemudian matahari terbit itu berarti menandakan akhir waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dimulai terbitnya matahari. Leres napa mboten? Nggih, kalau terbitnya matahari niku keblok. Nggih, tapi terbitnya fajar. Jadi jangan sampai terbalik, waktu sholat subuh niku terbitnya matahari mas, mboten nggih, niku keblok niku kalau terbitnya matahari nggih. Tapi terbitnya fajar, sampai terbitnya matahari. Nah, ini disuruh duduk dzikir sampai terbit matahari, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat, summa yusolli rakaataini. Apa pahalanya? Kana ka ajri umratin au hajjin, maka pahalanya seperti pahala umrah ataupun haji. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, namun sebagian ya mengangkat hadis ini dan masih boleh diamalkan. Para ulama memberikan catatan hadis dhaif itu masih bisa diamalkan, khususnya di dalam fadhailul a'mal. Kecuali dalam urusan akidah maka itu tidak bisa diterapkan. Jadi ini masih dalam bab fadhailul a'mal. Ya, masih bisa kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu diantara kemurahan Allah untuk kita semua, menjadikan amal itu kecil namun pahalanya besar, tinggal kita mau atau tidak. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita baru saja selesai dari bulan Ramadan, ya terkadang mungkin semangatnya niki hilang. Alhamdulillah di bulan Ramadan masih sanggup sholat malam, karena tarawih itu adalah sholat malam.
kemudian sanggup Masya Allah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, Masya Allah sanggup jor-joran sedekah, nggak punya harta ya sedekah dengan tenaga, nggak punya tenaga ya sedekah dengan pikiran, Masya Allah. Namun terkadang setelah bulan Ramadan selesai, akhirnya semangatnya turun. Maka ada nasihat yang disebutkan di dalam kitab Miftahu Al-Afkar yang disampaikan oleh Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi pernah ditanya oleh seseorang, anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mal. Ada sebuah kaum yang Masya Allah tatkala datang bulan Ramadan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza in salaha tarukuhu, akan tetapi tatkala bulan Ramadan telah selesai meninggalkannya, tarukuhu, mereka juga meninggalkan amalan-amalan yang ia kerjakan di bulan Ramadan. Alias apa? Ramadan selesai, ibadah juga selesai. Maka Bishr Al-Hafi mengatakan, qala bi'sal qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Sesungguhnya seburuk-buruk seseorang atau sebuah kaum, mereka tidak mengetahui, tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka di sini dikatakan bahwa seburuk-buruk kaum atau seburuk-buruk seseorang adalah mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka pada asalnya kebanyakan manusia, khususnya orang mukmin, orang muslim, mereka mengenal Allah itu di bulan Ramadan. Lah kok sudah di bulan Ramadan masih tidak mengenal Allah, maka niku kebangetan. Ya di sini Bishr Al-Hafi mengatakan atau menasihati bahwasannya seburuk-buruk kaum, bulan Ramadan usai, ibadah juga usai. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami ingin menasihatkan khususnya untuk pribadi kami sendiri dan jamaah sekalian, bahwa amalan yang terberat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apakah sholat, apakah puasa, apakah mungkin untuk perempuan yaitu berbakti kepada suami, apakah zakat, apakah haji, apakah umroh? Jawabannya bukan. Amalan yang terberat menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istiqomah. Ya, istiqomah itu adalah amalan yang terberat. Hadir ke pengajian berat atau mudah? Berat atau mudah? Ya mudah kalau hanya sekali. Yang susah adalah istiqomah untuk selalu hadir. Sholat itu mudah kalau hanya dikerjakan sekali, tapi yang susah adalah istiqomah menjaga sholat. Jamaah itu mudah kalau dikerjakan sesekali, yang susah adalah menjaga jamaah. Menuntut ilmu itu mudah kalau hanya dikerjakan sekali, yang susah adalah istiqomah selalu menuntut ilmu. Begitu juga dengan perempuan, contohnya istri. Kalau hanya berbakti kepada suami itu perkara mudah, tapi istiqomah dalam segala keadaan untuk berbakti kepada suami itu hal berat. Apalagi tatkala ya suami mungkin tidak baik kepada istri, maka di situ keadaan sedang diuji. Ya bukankah di antara hal kenapa para wanita itu banyak di neraka? Maka ada dua. Apa itu? Yakfurnal asir, karena para wanita mereka banyak tidak taat kepada suami, wa yakfurnal ihsan, dan mereka kufur kepada kebaikan suami. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada para sahabatnya, kalau saja kalian ini berbuat baik kepada istri, kemudian istri melihat sesuatu yang ia tidak senangi, maka istri akan mengatakan, ma ra'aitu khairan minka qad, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari suami. Ya suami sudah berbuat baik ya, mungkin bertahun-tahun, berlama-lama, tetapi terkadang tatkala istri melihat satu keburukan, maka istri akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu. Ya susah atau gampang berbakti kepada suami? Maka itu susah, terlebih kalau suami tidak baik kepada istri, maka di situ ya keimanan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah ibadah yang paling berat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istiqomah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis
Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an itu diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'an yang kita pegang, ya Al-Qur'an yang kita ketahui itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan perkara yang mudah, seperti halnya kita memegang kitab di hadapan kita atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh seseorang. Bukan, itu perkara yang berat. Bahkan Allah sendiri yang menegaskan, kalau saja Al-Qur'an, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah. Kalau saja Al-Qur'an ini diturunkan kepada makhluk yang bernama gunung makhluk yang besar, kokoh, kuat. Kalau saja Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'a, maka engkau akan melihat gunung itu apa? Tunduk, khusyuk, tunduk. Saking takutnya. Apakah cukup tunduk? Mutasaddi'a. Akan apa? Akan hancur. Min khasyatillah, karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada makhluk yang mampu. Akhirnya Al-Qur'an ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah begitu mudah diturunkan? Seperti halnya kita menerima buku atau kitab, seperti halnya kita membaca kitab? Jawabannya tidak. Sebagaimana disampaikan di dalam hadis, tatkala seperti ini ya, tatkala ada Nabi, kemudian sahabat itu duduk bersama Nabi. Ya, kemudian disebutkan ada sahabat yang buta namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu pernah bersama Nabi, jejeran. Ya, jejeran duduk sila seperti ini. Kemudian pahanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu di atas pahanya siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum, yaitu sahabat yang buta yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadani adzan subuh, adzan yang ke satu atau dua? Yang ke satu atau dua? Yang kedua. Kalau adzan yang pertama itu siapa yang mengadani? Sahabat Bilal. Kalau adzan yang kedua yang disuruh adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi sahabat ini buta. Nah, tatkala sedang berbincang-bincang ya, kemudian wahyu itu turun. Kemudian Abdullah ibnu Ummi Maktum meriwayatkan tatkala wahyu itu turun, seakan-akan pahaku ini mau pecah. Saking apa tadi? Saking beratnya. Kemudian disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, kalau kita tanya ya, ayat di dalam Al-Qur'an itu tidak mudah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ditanya ayat apa yang paling berat yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat apa yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah, maka jawabannya adalah ayat Istiqomah, yaitu yang terdapat di dalam surat Hud ayat 112. Apa itu? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta, Rasul, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah kamu. Wa man taba ma'ak, begitu juga bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tadghaw, dan jangan engkau melampaui batas. Melampaui batas itu tidak baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Baik atau tidak, contohnya hidup hanya untuk beribadah, akhirnya meninggalkan kewajiban mencari nafkah. Ya, hanya beribadah, sholat saja. Itu tidak baik. Atau hidup untuk puasa terus, puasa wisal contohnya. Ya, itu juga tidak baik. Itu aja dalam urusan ibadah. Wala tadghaw, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dari apa yang kita kerjakan. Sahabat, ya ada yang pengen sholat malam terus, maka ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ini juga tidur. Ya, kalau ingin sholat malam, ya jangan lupa istirahat. Kemudian ada sahabat, aku ingin tidak mau nikah. Kenapa? Ya aku ingin apa? Beribadah terus. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku aja nikah, maka kamu juga lebih berhak. Ya, semuanya ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai melampaui batas juga dalam urusan ibadah. Maka ayat ini adalah ayat yang terberat yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Abbas, salah satu sahabat yang mulia, meriwayatkan manuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
Tidak pernah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat. Ya asyaddu wala asyaku, yang mana ayat ini berat, ya, yang mana ayat ini lebih berat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-ayah alaih, yaitu lebih berat ayat yang diturunkan ini lebih berat ketimbang ayat-ayat yang pernah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walidzalika qala li ashabihi hina qalu, dan kemudian para sahabat tatkala melihat ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, laqad asra'a ilaika syaibu. Ya Rasulullah, ya kalau bahasa kita nyuwun ngapunten, kami ini melihat kenapa rambut panjenengan ini kok cepat sekali beruban. Karena uban niku banyak faktornya, ada faktor genetik, ada faktor umur, dan diantaranya ada faktor apa? Karena mikir berat. Lah, para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini melihat kenapa rambut panjenengan ini kok cepat sekali memutih. Qala, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayyabatni hudun wa ahwatuha, yang bikin aku cepat ubanan ini karena apa? Surat Hud. Yang dimaksud surat Hud ini adalah ayat 112 yang mana perintah istiqomah, wa ahwatuha, dan ayat-ayat yang semisalnya kaitannya dengan perintah istiqomah. Contohnya apa? Contohnya yaitu surat Fussilat ayat 30. Ya, Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Innalladzina qalu, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Setelah mengatakan Rabb kami adalah Allah, setelah beriman, kemudian mereka tinggal istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka balasannya yang pertama, tatkala seseorang itu beriman kepada Allah kemudian dia istiqomah saja, maka ada 4 balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat ini, yaitu apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan menghampirinya. Kapan dihampirinya? Sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid ahlu tafsir, kemudian yang lainnya juga. Maksudnya didatangi ini adalah didatangi tatkala meninggal dunia. Ya, tatkala meninggal dunia. Kemudian yang lainnya mengatakan ada 3. Khina maut, tatkala meninggal dunia. Kemudian tatkala di kuburan. Yang ketiga adalah hina yub'asu, tatkala dibangkitkan. Secara umum bahwasannya maksud ayat malaikat itu datang, yaitu datang tatkala meninggal dunia atau sakaratul maut. Bukankah kita pernah menyampaikan bahwasannya malaikat itu bisa dilihat dalam 2 keadaan. Yang pertama apa? Tatkala sakaratul maut, yang kedua setelah meninggal dunia. Nah, kita lanjutkan. Balasan atau keutamaan pertama, orang yang beriman kepada Allah kemudian dia istiqomah, maka 1 akan didatangi malaikat tatkala meninggal dunia atau sakaratul maut. Kemudian malaikat ini akan mengatakan 1, ya, atau balasan yang kedua, balasan orang yang istiqomah. Allah takhafu, malaikat akan mengatakan kepada orang tersebut, janganlah engkau takut. Takut akan apa? Urusan akhirat. Ya, terkadang ya mungkin namanya manusia itu tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Kita ini berlatar belakang dari hal yang berbeda-beda. Ada yang mungkin Masya Allah maksiatnya terlalu terjerumus, terlalu dalam. Mungkin ada yang setengah-setengah, ada yang mungkin maksiatnya sedikit. Intinya semua kita ini adalah apa? Orang yang berbuat salah dan akan berbuat salah. Sebagian orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang mukmin saking takutnya akhirnya was-was mau meninggal dunia tatkala sakaratul maut, itu was-was apakah nanti saya masuk surga atau tidak. Nah, ini malaikat datang memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman, bagi orang yang mau istiqomah. 1, didatangi malaikat atas izin Allah, malaikat menyampaikan apa? Memberikan kabar gembira, jangan takut, jangan risau urusan akhiratmu. Yang ketiga,
wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Bersedih dari apa? Bersedih dari urusan dunia, bersedih dari keluarga yang akan ia tinggalkan, bersedih kepada istrinya, bersedih dengan bagaimana nanti anak makan setelah meninggal dunia. Karena terkadang kita sebagai orang tua, khususnya yang sudah berumur, khususnya lagi yang sudah 60 sampai 70 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Inna a'mara ummati ma baina sittina ila sab'in." Sesungguhnya rata-rata umur umatku itu hanya sampai 60 atau 70 tahun, dan sangat sedikit yang melampaui itu. Ada tapi sedikit, dan memang rata-rata umur umat Nabi Muhammad meninggal itu ya di umur 60 sampai 70 tahun. Alhamdulillah masih jauh dari 60-70 tahun. Ya, kemudian maksiat, bukan seperti itu maksudnya ya. Bukan seperti itu. Intinya khususnya bagi yang sudah umur 60 atau 70 tahun atau bahkan lebih, terkadang ada rasa was-was di dalam dirinya. Terlebih lagi bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan harta. Tidak mengatakan rezeki, karena apa? Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memang diberikan harta sedikit tapi pas, dan pasti Allah memberikan rezeki. Karena rezeki itu bukan hanya harta. Nah, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ayat yang sering kita dengar khususnya tatkala ada layu, dan mungkin sebagian hafal niku karena hadir di layu-layu. Apa itu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Dan sebagian mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Oh, besok ya kalau sekarang ikut kajian, ya bagaimana nanti mencari nafkah untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Oh, besok bagaimana kita membayar SPP untuk anak-anak. Anaknya 3 sekarang SD, satunya SMP, satunya SM. Was-was, ada rasa takut, dan akan diberi dengan sedikit harta. Maka biasanya orang lebih lagi itu umurnya sudah berumur, lebih was-was lagi. Ya, lebih was-was. Oh, nanti bagaimana kita meninggalkan anak. Maka terkadang suami rela mencari nafkah dalam keadaan sakit. Ya, kalau orang tua itu rela bekerja dalam keadaan sakit, ya bahkan sampai menutupi kalau dirinya ini sedang sakit. Kebalikan dengan anak yang terkadang menutupi dirinya padahal tidak sakit agar dia tidak masuk sekolah. Bayangkan terkadang orang tua seperti itu untuk mencari nafkah, dan ada rasa takut. Maka malaikat di sini memberikan kabar gembira dari Allah, janganlah engkau merasa sedih. Jangan merasa sedih nanti anak, bagaimana? Allah yang akan menjamin. Ya, Allah yang akan menjamin. Tadi janji yang keberapa? Yang ketiga nggih? Yang ketiga. Yang keempat di dalam Yang ketiga atau keempat? Ini ikhtilafal ulama ini. Para ulama berbeda pendapat. Ini 3 di depan 4 niku yang benar yang mana? Ya, tadi ada 3. Yang pertama malaikat akan turun kepadanya. Kemudian yang kedua, kemudian malaikat akan mengatakan kepada dirinya, memberikan kabar gembira, Allah takhafu, jangan engkau takut. Yang ketiga, wala tahzanu, jangan engkau sedih. Jadi takut dan jangan sedih niki berbeda. Kalau takhafu dalam urusan akhirat, kalau tahzanu dalam urusan dunia. Yang keempat disebutkan di dalam ayat ini, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan malaikat mengabarkan kabar gembira sebagai penutupnya. Sesungguhnya aku mengabarkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang ia cari kalau bukan surga, maka ditaruh di terakhir agar tenang. Maka cukup bagi kita beriman kepada Allah, terus tinggal istiqomah. Istiqomah itu mudah disampaikan, mudah kita ucapkan, namun susah untuk kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini ya di antara janji dari Allah bagi orang yang mau beriman dan mau istiqomah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian Ibnul Jauzi di dalam kitab di dalam kitab Zat Al-Masir, beliau mengatakan maksud istiqomah di dalam ayat yaitu perkataan tsumastaqamu. Istiqomah di sini maksudnya ada 3. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Apa itu tauhid maksud di sini? Yaitu istiqomah dalam keadaan Islam sampai meninggal dunia. Apa dalilnya? Ayat yang sering kita dengar khususnya tatkala mendengarkan khutbah Jumat. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Yang pertama tadi istiqomah di atas tauhid yaitu di dalam Islam. Yang kedua istiqomah dalam ketaatan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita? Kita hafal rukun Islam, kita hafal rukun iman. Ya contoh rukun Islam di sana ada apa? Ada salat. Ya, kita istiqomah selalu salat dan ketahui bahwasannya tidak ada namanya semangat itu naik terus, pasti ada turun. Tatkala turun itu diuji. Kemudian ada apalagi? Ada puasa Ramadan dan lain-lainnya. Maka kita diperintahkan untuk istiqomah dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga istiqomah yang dimaksud di dalam ayat sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Zat Al-Masir, beliau mengatakan yang ketiga adalah istiqomah di atas keikhlasan dalam beramal, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah sampai maut menjemput kita. Yaitu apa? Istiqomah di atas keikhlasan. Kenapa ditutup dengan istiqomah di atas keikhlasan? Ya karena syarat ibadah itu dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba, mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa banyak juga tatkala kita beramal ternyata bukan karena Allah tetapi mencari ridho manusia. Ujian atau bukan ujian? Kajian biar dilihat, kelihatan. Mosok rumahnya dekat masjid nggak kelihatan kan nanti gimana? Mosok panitia nggak kelihatan kan ya gimana? Diuji. Ternyata semuanya untuk mencari ridho manusia. Sodakoh biar dikira dermawan. Tetapi tatkala dia tidak mendapatkan pujian dari manusia maka menjadi berat. Maka di antara agar amalan itu mudah dikerjakan, ia niatkan untuk Allah. Contoh istri, sebagaimana dikatakan tadi, kenapa wanita itu kebanyakan penduduk neraka, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inni uritun nar, aku pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala penduduk neraka, dan ternyata kebanyakan mereka adalah para wanita. Seperti ini contohnya ya, wanita setelah kita tahu bahwasannya mereka adalah paling banyak penduduk neraka, maka diperintahkan untuk selalu taat kepada suami. Berat atau tidak berat khususnya bagi wanita tatkala suami tidak baik ke kita, mosok kita dituntut untuk berbuat baik. Apalagi namanya wanita ini adalah perasa, sering menggunakan rasa. Ya berat. Maka di antara yang memudahkan agar enak, agar mudah untuk melaksanakan ketaatan atau beramal ibadah, yaitu ia niatkan untuk Allah. Bukan karena suami, tapi untuk Allah. Begitu juga dengan kita. Ya amalan itu akan mudah, akan lebih ringan dikerjakan tatkala niatnya untuk Allah. Ada contoh ya, ada tetangga. Niki sampun adzan isya napa dereng? Belum nggih. Ada tetangga barangkali Masya Allah kurang baik kepada kita. Suatu saat tetangga ini butuh untuk kita tolong. Ya pertama kita tahu bahwasannya tetangga ini sering dolim kepada kita, pokoknya tidak mengenakkan kepada kita. Ya kemudian suatu saat akhirnya tetangga ini butuh kita bantu. Maka tatkala
Ya, tatkala kita ini membantu karena Allah, maka urusannya clear, mudah. Ya, mudah, ringan. Ya, karena aku bantu itu bukan karena kamu dolim kepada saya, tapi saya bantu itu karena Allah. Setelah bantu kamu mau dolim lagi atau tidak, ya itu urusan kamu. Intinya saya ini beramal hanya untuk Allah. Sama halnya orang yang sedekah. Setelah saya sedekah, mau kamu puji atau tidak, yaitu bukan urusanku, karena niatku ini sedekah ya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di antara yang bisa menyebabkan kita agar istiqomah yaitu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala illa kecuali dua. Yang pertama beribadah, illa liya'budullah, yang satu beribadah kepada Allah, yang kedua apa? Mengikhlaskan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sudah alarm nggih. Ini mau diadani dulu atau sudah masuk waktu Isya? Oh, barangkali mungkin diadani dulu, kemudian nanti ada tambahan sedikit kiat-kiat agar kita istiqomah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ada tambahan sedikit sebelum kita tutup, maka di sana ada kiat-kiat agar kita ini bisa istiqomah selepas bulan Ramadan. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak doa. Doa apa? Doa yang pernah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik, yang artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di atas agamamu, yaitu agama Islam. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini selalu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara konsekuensi sering kita dengar, sering kita ucapkan zikir, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadah itu bukan karena kita ini bisa, bukan karena ini punya waktu luang, bukan kita bisa hadir di majelis ilmu karena kita punya waktu luang, bukan karena niat, bukan, tetapi karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ya yang memberikan kekuatan sehingga kita ini bisa beribadah. Ya, maka perbanyak doa, yaitu dengan doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Yang kedua di antara kiat agar kita bisa istiqomah yaitu beramal dengan ikhlas. Adalah kunci amal itu bisa langgeng, yaitu kita mengikhlaskan amal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah. Yang ketiga yaitu ajek dalam menjalankan amalan sekalipun sedikit. Ajek, kalau ajek berarti tidak terputus sekalipun sedikit. Ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal itu sedikit namun dikerjakan secara ajek. Itu lebih baik daripada amalan itu besar langsung makpret. Ya, kajian 2 jam Masya Allah langsung makpret oglangan setunggal tahun. Okay. Nah, lebih baik kajian itu 10 menit tapi bisa dikerjakan secara ajek utawi kontinu. Maka ya kita wajibkan kepada diri kita sendiri agar kita bisa hadir di majelis ilmu. Paham nggak paham, yang penting hadir. Jangan sampai tidak hadir di pengajian, jangan sampai tidak menuntut ilmu. Ya 1 tahun contohnya, kalau hanya gaib tidak hadir sesekali, itu hal yang lumrah. Kenapa? Karena namanya manusia itu kadang semangatnya naik, kadang semangatnya turun. Maka Rasulullah berpesan, tatkala semangatnya turun, tatkala dia di masa lesu, apa pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat fitratuhu ilallahi wa rasulih, dan barang siapa tatkala masa lesunya itu masih di dalam jalannya Allah dan Rasulnya, faqad ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk.
Wa man kanat ila ghairi dzalik, dan barang siapa tatkala masa lesunya, contohnya ada santri atau siapapun dari kita pasti ada masa jenuhnya. Dan barang siapa tatkala merasa jenuh kok tidak di atas jalan Allah, faqad halaka, maka dia telah binasa. Wah, lagi males niki, nggih pun disko mawon. Nggih pun ngombe mawon contohipun. Nggih, maka ini tidak di atas jalan Allah. Tetapi tatkala kita malas, kajiannya kok ada mufrad terus, pindah kajian ke kajian sirah. Oh, kok kajian sirah malas, ganti pindah ke kajian yang hadir. Sesekali mboten napa-napa, cari kajian yang jauh sekalian. Ya, yang jauh sekalian ia niatkan untuk Allah. Wow, nanti ada rasa yang berbeda. Oh, kok males ibadah ini, males ibadah siam sunnah contohipun, ganti dengan sedekah. Oh, kok sedekah nggih lesu contohipun, ganti dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Oh, kok membaca Al-Qur'an niki kok males, ganti dengan mempelajari tafsirnya. Yang keempat adalah berkumpul dengan lingkungan yang baik, bukan muamalah ya. Ini berkumpul dengan lingkungan yang baik. Kalau muamalah itu dengan siapa saja boleh, jual beli dengan orang kafir juga boleh, ya. Tetapi di sini adalah berkumpul dengan lingkungan yang baik, sebagaimana dikatakan as-sahibus sahib. Kita ya memiliki sahabat aja bisa narik kita. Kalau sahabat kita tidak baik, maka kita bisa ketarik. Apalagi itu dengan orang banyak. Maka diharapkan dengan lingkungan baik ini bisa salim ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Contoh, barangkali ada yang tidak terlihat di kajian gitu, barangkali mungkin ditanya, loh kenapa, nopo sakit atau tidak, barangkali juga dikasih info, oh besok jangan lupa nggih Mas Pak, besok masih ada kajian. Jadi saling ta'awun, saling memberikan nasihat. Dan yang lebih penting, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu amalan setelah kita meninggal dunia, setelah hisab, nanti ada amalan terakhir sebelum apakah orang ini masuk neraka ataupun surga, yaitu melewati apa? Melewati namanya sirat. Kalau tergelincir maka masuk neraka, kalau lulus bisa melewati sirat maka dia akan masuk surga. Maka disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim ini, hadisnya sahih. Ya, tatkala seseorang bisa berhasil melalui sirat, ya, melewati sirat, maka orang tersebut izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu waktu aku di dunia, aku melihat si fulan beribadah bersamaku, kajian bersamaku. Oh, si fulan dulu yang menasihati kebaikan kepadaku. Maka aku minta izin ya Allah untuk mengambil orang ini dari api neraka. Allah pun akhirnya mengizinkan. Karena apa? Karena melihat dulunya pernah beribadah bareng-bareng. Maka di antara ya kajian seperti ini, coba kita lihat orang-orang di sekitar kita. Ya, kita lihat orang-orang di sekitar kita, maka tatkala kebetulan atau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampir di neraka, maka kita bisa ditolong oleh saudara kita, yaitu dengan namanya syafaat. Maka syafaat, jadi seorang mukmin bisa memberikan syafaat tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah berhasil, ya Allah, dulu si fulan dulu pernah ngajak aku kajian. Maka pentingnya juga kita ini punya komunitas yang baik agar dikenal, karena orang mukmin itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk selalu memperdalam ilmu agama. Ya, selalu berusaha memperdalam ilmu agama. Wallahu taala alam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka agar tidak berat ya, karena kita libur panjang 2 bulan, kalau langsung masuk ke pembahasan sepertinya agak berat. Wallahu taala alam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, seperti halnya yang kita sampaikan di awal ya, kita ini nanti di akhirat bisa saling memberikan syafaat. Maka bila mana Allah takdirkan masuk neraka, mohon tolong bantu kami, bahwasannya dulu kita bersama pernah beribadah bareng-bareng, kita pernah berbaik atau berbuat baik bareng-bareng. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.